Di antara dari yang kita baca, yaitu tentang apa yang terjadi di saat sholat. Terkadang sesuatu terjadi yang bahkan di luar sholat nggak terpikir. Artinya dalam sholat kepikiran itu. Di luar sholat kita nggak pernah memikirkannya. Bahkan lupa tentang hal tersebut. Tapi moro-moro dalam sholat muncul. Dan itu dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa yang terjadi juga kepada para sahabat, sesuatu yang tahu-taunya muncul yang ia lupakan. Apalagi kita. Kalau para sahabat yang sholatnya luar biasa bisa muncul sesuatu yang tidak pernah diingatnya di luar sholat, tahu-tahu datang di dalam sholat, apalagi orang seperti kita. Nah. Dan harus kita ketahui, itu adalah perbuatan setan. Makanya setan itu jangan dijadikan teman. Karena setan itu musuh. Nggak bisa sama sekali dijadikan teman oleh siapapun. Disebutkan dalam hadis dari Yahya bin Bukair. Beliau mendapatkan hadis ini dari Al-Laits an Ja'far Anil A'raj. Berkata, ya, Laits dari Ja'far dari A'raj berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uddina bis shalah adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma' ta'dzin." Kalau sudah ada azan, setan itu ninggalkan atau ngentuti telinga orang. Azan kan di sana depan kita. Lah kalau telinga kita ada suara yang lebih kenceng, terdengar yang di sana apa yang terdengar yang di telinga? Hah? Terdengar yang di telinga. Lah setan naruh pantatnya dari telinga kita ngentut. Satu, walaupun misalnya nggak bunyi, telinga kita ditutupi oleh pantatnya setan. Atau bunyi, membuat kita nggak mendengarkan azan. Tapi bunyinya nggak bunyi seperti kita kentut. Intinya itu nutupi lubang telinga kita. Kalau misalnya ada bunyi, dut, nggak ada orang kan lari kita. Hah? Apalagi ngantuan tapi wedian. Pasti lari. Nah, di sini bukan berarti setan kentut berbunyi, enggak. Artinya apa? Menutupi telinga kita dengan kentutnya. Untuk apa? Agar kita nggak mendengarkan azan. Kalau azan sudah selesai, datang setan menghampiri orang tersebut. Lah kalau kemudian qomat atau misalnya tasbih as-shalatu khairum minan naum, pergi lagi setan. Dengar suara azan, lari. Tapi berusaha apa? Menyumpel telinga kita. Selesai azan, datang lagi setan. Dengar as-shalatu khairum minan naum atau qamati shalah, lari setan. Berhenti, datang setan. Terus seperti itu. La fala yazalu bil mar'i yaqulu lahu udhkur ma lam yadhkur. Setan itu terus tidak mau meninggalkan kita, terus akan membuat kita apa? Terlena, membuat kita lupa, membuat kita melanggar. Kalau kita sholat Allahu Akbar, sholat baca itu.
Sama setan diingatkan itu. Sesuatu yang nggak pernah kita ingat. Udkur malam yakun yadkuru. Diingatkan sama setan sesuatu yang tidak pernah yang sudah kita lupakan. Kita punya rencana, kita punya omongan, kita punya barang. Tapi kita nggak lupa sudah. Misalnya kita punya sesuatu, pernah beli atau pernah memiliki, tapi lupa sudah. Kenapa? Lama nggak terpakai. Tahu-tahu di tengah sholat itu terpikirkan barang itu. Padahal kita sudah nggak memikirkannya. Bahkan lupa kalau memilikinya. Tengah-tengah sholat ingat. Iya ya, saya punya itu. Ingat, tengah-tengah sholat. Siapa yang mengingatkan kita ini? Untuk mengingatkan sesuatu yang kita tidak pernah mengingatnya. Setan. Dari situ sampai kita nggak tahu berapa sholat kita ini. Sudah rakaat ke berapa? Lupa kita. Saya membuat lupa setan. Nah, karena itu di saat sholat kita ini harus benar-benar fokus, konsentrasi. Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada selain Allah, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita perbuat, jauhkan. Agar sholat kita itu sempurna. Agar sholat kita diterima dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung sesuai dengan firman-Nya Allah. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian ada hadis juga, kalau ceritanya mungkin sering kita dengar, yaitu ceritanya Juraij. Juraij itu orang yang ahli ibadah, sehingga memiliki tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Orang dulu itu, para aulia dulu, mereka itu punya tempat khusus untuk beribadah. Nggak besar, terkadang bahkan hanya cukup untuk satu orang menyendiri. Mereka berada di tempat itu. Nah, termasuk Juraij. Juraij ini punya sauma'ah, tempat ibadah sendiri. Di tempat itu Juraij sholat, membaca Al-Quran, berdoa, qiyamul lail, menangis, dan lain sebagainya. Punya tempat khusus. Akan tetapi Juraij ini terkena fitnah. Nah, disebutkan di sini dari Al-Laits, beliau mendapatkan ini daripada Ja'far. Ja'far mendapatkan dari Abdurrahman bin Hurmuz. Ya. Kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW. Nabi bercerita, nadati imra'atun ibnaha. Seorang ibu memanggil putranya. Wa huwa fi sauma'atin. Yang mana putranya itu ada di sauma'ah, tempat ibadah khusus. Qalat ya Juraij. Ibunya manggil, Juraij. Juraij bingung. Allahumma ummi wa salati. Juraij bingung, ya apa nih? Ibuku atau salatku? Ibunya manggil lagi, ya Juraij. Ibuku, salatku, katanya Juraij. Dipanggil lagi, ya Juraij, wahai Juraij, sampai 3 kali. Bingung Juraij ini, ibuku salatku, artinya apa? Aku batalkan salatku, atau aku penuhi ibuku, ya panggilannya ibuku, dengan membatalkan salatku, atau tetap salat. Ya, bingung Juraij. Lah di sini muncul hukum. Gimana kita membatalkan sholat? Boleh enggak? Membatalkan sholat itu boleh atau enggak? Atau bagaimana tindakan semestinya seharusnya?
Kalau sholat sunnah, ini kita bahas secara hukum secara keseluruhannya. Kalau sholat sunnah, kita dimakruhkan sholat sunnah kalau misalnya di masjid itu sudah hampir qomat atau qomat. Sekiranya kalau kita sholat sunnah, ya, ketinggalan jamaah. Makruh, ya, memulai sholat sunnah tadi itu makruh. Itu kalau apa? Kalau tidak khawatir dengan sempurnanya sholat sunnah ketinggalan jamaah. Tapi kalau khawatir dengan sempurnanya sholat sunnah ketinggalan jamaah, maka disunahkan dia memutus sholat sunnah tersebut. Lalu berjamaah dengan orang-orang yang sholat berjamaah. Ya, kalau memang apa? Kalau memang tidak ada jamaah lain. Kalau misalnya setelah ini nggak ada jamaah lain, disunahkan kita untuk memutus sholat sunnah kita ikut berjamaah dengan yang ada. Nah. Bahkan disunahkan bagi orang yang sholat sendirian. Sholat sendirian. Kemudian di saat sholat sendirian melihat ada orang yang berjamaah. Lah ini mengganti atau merubah sholat fardunya yang sendirian, ya, ke sholat sunnah mutlak. Ya, jadi merubah sholat fardunya menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, sholat fardu bukan sholat qadha di situ. Sholat fardu yang hadir, yang adaan. Dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Berarti apa? Kalau misalnya zuhur kan 4 rakaat. Dirubah menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Nah, 2 rakaat sudah. Jadi kalau misalnya dia berada di rakaat pertama, ya rakaat kedua menjadi rakaat terakhirnya. Merubah langsung. Merubahnya dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak. Nah, ini kalau memang nggak berdiri ketiga. Kalau sudah berdiri ketiga, ya, masuk langsung ke berjamaah sudah. Nah, kalau dia berdiri ketiga, ya masuk langsung ke jamaah. Itu kalau apa? Kalau takut ketinggalan. Nah, kalau takut ketinggalan, jika dia menyempurnakan 2 rakaat, misalnya baru 1 rakaat ini. Kalau dia sempurnakan ke 2 rakaat akan ketinggalan jamaah. Nah, ini disunahkan apa? Untuk diputus sholatnya, mengulanginya dengan berjamaah. Misalnya baru 1 rakaat pertama. Baru rakaat pertama, kalau ini dilanjut ke rakaat yang kedua, ketinggalan jamaah itu. Nah, putus sudah. Putus. Nah. Kemudian sholat berjamaah. Bahkan Imam Bulkini mengatakan salam walaupun 1 rakaat. Jadi nunggu berdiri ke rakaat kedua. Rakaat itu, ya, sujud 2 kali, kemudian tahiyat salam. Imam Bulkini. Ya. Walau min rakaah. Tapi kalau sudah berdiri ke rakaat ketiga, kata Imam Bulkini, ya, menyempurnakannya, ya, menjadi 4 itu sunnah. Ya, dengan get jika tidak takut ketinggalan jamaah. Ya, kemudian dia masuk ke jamaah. Lah sekarang di dalam ceritanya Juraid ini, kalau tadi sholat fardu. Sholat fardu kok ada orang yang berjamaah. Nah, berarti dirubah dari fardu tadi menjadi sunnah. Salam dari 2 rakaat. Nah, kalau misalnya Imam Bulkini enggak, langsung salam dalam 1 rakaat. Nah,
Tapi ada kesamaan di situ. Kalau misalnya dia sudah berada di rakaat ketiga, maka disempurnakan sampai ke 4 rakaat. Nah, disempurnakan sampai ke 4 rakaat kalau memang disempurnakan sampai 4 rakaat. Tapi itu kalau nggak takut ketinggalan jamaah. Tapi kalau takut ketinggalan jamaah diputus, ngulangi sholatnya dengan berjamaah. Lah pembahasannya sekarang kalau dipanggil kedua orang tua, baik itu bapak atau ibu di tengah-tengah sholat, gimana? Memenuhi panggilan kedua orang tua, membatalkan atau membatalkan sholat, memenuhi panggilan kedua orang tua kalau sholat yang dilakukan adalah sholat fardu haram. Diputus sholatnya, dibatalkan sholatnya untuk memenuhi panggilan kedua orang tua. Sholat yang dikerjakan sholat fardu haram. Tapi kalau sholat sunnah dibatalkan. Lah mana yang afdol, dibatalkan atau enggak? Ngelihat kalau orang tua tadi itu terburu-buru, maka lebih baik dibatalkan sholat sunnahnya daripada diselesaikan. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak terburu-buru, diselesaikan dengan cepat, baru memenuhi panggilan kedua orang tua. Kenapa? Karena memutus sholat sunnah, membatalkan sholat sunnah, itu hukumnya boleh, walaupun tanpa sebab. Walaupun tanpa sebab. Itu untuk sholat sunnah. Lah kemudian sholat jurat tadi ini ketika bingung, nggak dipenuhi, nggak dibatalkan panggilan orang tuanya, sehingga orang tuanya tadi itu berdoa, Allahumma la yamut jurat hatta yandura fi wajhil mayamis. Dalam riwayat hatta yandura fi wujuhil mayamis. Karena kesel, 3 kali dipanggil-panggil nggak jawab. Akhirnya ibunya berdoa, ya Allah, jangan sampai meninggal jurat kecuali dia telah melihat ke wajahnya al-mayamis, pelacur. Subhanallah, datang ke tempat ibadahnya Juraj seorang perempuan yang mengembala kambing, membawa seorang anak bayi. Kemudian si perempuan ini mengatakan, ini anaknya Juraj. Ketika ditanya, anaknya siapa ini? Karena orang-orang bingung, perempuan ini nggak punya suami, tapi kok punya anak. Akhirnya mereka tanya, mimman hadzal walad? Anaknya siapa ini? Dari siapa kamu anak ini? Katanya si perempuan itu, min Juraj. Anaknya Juraj. Dari situ akhirnya orang-orang marah. Orang-orang marah, jengkel, karena Juraj ini dianggap wali, orang soleh, tapi ternyata kelakuannya bejat. Nah, ini kalau kita terburu-buru marah, emosi, tanpa tabayun. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tempat ibadahnya sampai dihancurkan oleh mereka, dirusak. Hanya Juraj keluar dan berkata, aina hadhihi allati taz'umu anna waladahali. Mana? Mana perempuan tadi yang menganggap, yang menyatakan bahwa anaknya itu anakku? Mana? Hanya diambil kan. Kemudian ngomong Juraj kepada si bayi tadi, ya bus, man abuk? Anak bayi, belum bisa ngomong. Anak, siapa bapakmu? Anak tadi jawab, ra'il ghanam, pengembala kambing. Jadi bukan Juraj, tapi bapaknya adalah pengembala
kambing. Jadi apa ya? Disetubui oleh pengembala kambing tapi menyatakan bahwa ini anaknya Jurayj. Tapi si bayi mengatakan bukan, ini anaknya, aku anaknya atau bapakku pengembala kambing. Wallahu a'lam.